Di situ nantinya insya Allah jemaah itu bakal ngerti artinya iman dengan keimanan. Jangan ditakut-takutin, jangan. Saya sering ke masjid, saya dengar ceramah sering. Itu selalu diancam sama ditakut-takutin. Itu selalu ditakutin sama diancam. Itu nggak bisa. Kasih dasar, oh ini kalau ke surga ini caranya begini-begini. Tapi tidak dasaran harus dengan iman dengan keimanan. Ini kalau kalau ke neraka ini caranya begini. Kasih biar mendetail, cerita biar nggak apa-apa. Kamu jangan maling, ntar neraka belum tentu. Ini maling itu buat apa? Gitu. Saya udah pernah dengar. Saya nggak pernah belajar ngaji, tapi saya pernah. Yang namanya kiai saya datang, setiap pesantren saya datangin, tapi saya nggak belajar ngaji. Enggak, saya cuma nanya, gimana caranya kita harus beriman, kita gimana caranya jadi orang baik. Saya nggak banyak belajar, cuma nanya, gimana caranya masuk surga, gimana kita pengen selamat di dunia, kalau bisa sampai di akhirat. Itu yang saya pelajari, yang saya jalani selama pengembaraan saya hampir 35 tahun begitu, kurang lebihnya segitu satu. Terus pengembaraan saya itu bukan cari ilmu, bukan cari ilmu kebatinan atau ilmu kesaktian, bukan. Saya juga dulu waktu pengembaraan nggak tahu maksud tujuannya itu apa, tapi yang saya dapatkan itu demikian. Saya pengembara dari zaman gerombolan sampai sekarang katanya merdeka, tapi sebab mana yang namanya merdeka? Nggak ada. Dulu ada istilah banjir, ya banjir banyak, tapi nggak parah kayak sekarang. Dulu sering bencana, nggak parah seperti sekarang. Dikarenakan kenapa? Orang-orangnya yang ngaku iman atas nama agama, atas nama dalil, atas nama Al-Quran, dia mementingkan diri pribadi. Dulu saya setiap ke masjid, pernah saya jadi imam, pernah. Gak ada yang namanya amplop, gak ada. Sering saya jadi imam, sering. Dulu gak ada yang namanya amplop tuh imam, gak ada. Tapi zaman sekarang setiap Jumat imam dapat amplop, dikasih sedikit guru tuh. Kata siapa? Saya sendiri yang dengarnya. Saya sendiri dengar, bukan sekali dua kali. Makanya sekarang tuh ibadah itu bukan, sholat itu bukan ibadah untuk duit. Sekarang tuh ada perbedaannya. Zaman dulu kiai pada balangsak. Dulu kiai waktu saya zaman pengembaraan, emang tanahnya luas, hektaran, tapi bukan untuk kepentingan pribadi, bukan. Untuk kepentingan santri-santrinya dulu. Tapi sekarang masuk ke pesantren ini sekian juta, puluh juta, sekian juta tuh perbedaannya begitu. Makanya santri-santri dulu agamanya bagus, tapi sekarang sekian persen dia pengen pesantren itu punya niat, pengen jadi tukang ceramah, duitnya gampang, panggilan gede. Kalau dulu enggak. Yang nentu jadi kiai itu dan jadi ustaz, jadi tukang ceramah itu bukan untuk diri pribadi. Kalau zaman dulu sama kiai, oh kamu harus lari daerah sana, kamu tolong ceramah di sana, benerin agamanya, iman dan keimanannya, bener kok kamu pergi dari sana. Begitu kalau tuh. Tapi sekarang nggak bisa, enggak begitu. Yang saya tahu kan aneh. Kalau saya ceritain masalah ini, itu mungkin gak bakalan habis. Itu pengalaman saya.
seperti korban. Banyak orang-orang dapat berapa on, datang ustad, pimpin depan, saya kanterin ke rumah. Kok enak amat. Bukannya saya iri, ini ustad yang cerita begitu, yang ngomong, yang pernah bisa begitu. Kalau ini dengar video ini tolong sadar. Itu tuh yang namanya kurban itu untuk orang-orang yang membutuhkan, bukan untuk orang-orang yang sudah berlimpah. Buat apaan gitu. Jadi sekarang tuh disalahgunakan segala bidang tuh, entah apanya udah disalahgunakan, menyalahgunakan wewenang. Berarti orang sekarang tuh nggak amanah. Saya kalau niat mungkin udah kaya, saya sekarang mungkin udah jadi tuan tanah, tapi sekarang hidup saya kok belangsak. Kenapa tuh? Kan aneh. Saya tahu siluman mana kena sini, yang namanya siluman monyet, siluman ular, tahu banyak yang ngasih harta, tapi kenapa saya tolak? Saya insya Allah cari rezeki yang berkah buat keturunan saya sampai akhir kiamat, supaya nggak ada yang, supaya benar semua, supaya soleh semua, insya Allah. Begitu, itu tujuan hidup saya. Makanya saya hidup tuh begini hidup saya tuh begini. Saya sengaja buka channel begini tuh, sengaja. Apakah saya tuh berdiri? Enggak. Banyak kejadian-kejadian yang di luar logika tuh banyak. Guru tuh wakilnya orang tua, guru tuh. Kenapa bertindak seperti binatang? Kan aneh. Berarti orang itu gak amanah. Jadi jangan atas nama lah, jangan atas nama. Jadi setiap perjalanan hidup saya tuh, pengalaman saya tuh ngelihat itu macam-macam. Kalau saya ceritain tuh banyak. Makanya saya tuh dongeng saya tuh nggak bakalan habis-habis, nggak bakalan. Tuh, makanya tolonglah, bangunlah. Masjid di mana-mana pada bagus. Modalnya miliaran, ada yang triliunan, ada. Tapi kenapa jiwanya masyarakat gak dibangun? Biar dulu saya selama pengembaraan itu yang bagus tuh gimana nih, cuma Masjid Agung. Entah di Jawanya, entah di Sumateranya, entah di Kalimantannya, entah di mana antum, yang namanya paling bagus itu Masjid Agung. Masjid-masjid biasa tuh gak ada yang bagus. Tapi sekarang masjid di mana-mana paling bagus, paling akhir, modalnya ratusan juta. Tapi warganya kok gak dibangun. Pengen dipandang, oh ini masjid paling bagus, ini pengurusnya bagus. Jangan. Yang penting warganya bangun, jiwanya bangun, akhlaknya bangun, karakternya lurusin. Masa dekat pesantren orangnya pada jadi wanita penghibur, tukang copet, tukang gimana, banyak. Kata siapa, saya sendiri yang tahu. Tuh disinilah mengutarakan saya pengalaman hidup saya itu. Jadi tolong yang ngerti agama, tolonglah jangan nakut-nakutin, jangan. Kasih arahan yang benar, kasih dasar yang normal, kasih. Jangan ditakut-takutin, jangan diancam, orang gak bakalan ngerti. Saya terpaksa cerita begini, saya udah melihat kehancurannya Islam.
Saya takut keturunan saya ke sana hancur dikarenakan salah guru. Takut salah guru. Gitu. Banyak keluaran pesantren jadi preman. Saya tanya, kamu pernah sekolah? Pernah. Kalau saya pernah pesantren, katanya. Tapi kamu kenapa begini? Karena tekanan ekonomi. Kerja cari yang lain, alasannya susah. Itu berarti otaknya picik. Daya pikirnya tuh dangkal. Dikarenakan apa? Kurang pendidikan. Orang tuanya tuh bukannya ini. Jadi dia berpikir, aduh nih anak saya mau sekolah biayanya gede ratusan juta, ini itu. Tuh di sininya makanya negara kita ini susah mau pinternya. Kalau maling pasti pada pinter. Kalau maling alasannya terpaksa dikarenakan kurang pendidikan, kurang boro-boro SDSR. Yang sarjana aja, yang dokter Andes, yang profesor pada nyolong. Berarti kenapa? Itu pendidikannya kurang menerima. Nomor satu itu pendidikan orang tua. Nomor satu, guru sih hanya membantu. Itu kunci dasarnya tuh pendidikan itu dari rumah. Biarpun ini begini dari rumahnya berantakan, di luar juga pasti berantakan. Gak mungkin. Kalau di rumahnya baik, pasti di luar baik. Gak ada yang namanya di luar baik tuh, gak ada. Banyak anak-anak orang kaya ya tukang nyolong, tukang maling. Bukannya nggak mampu orang tuanya, bukan. Dia sanggup beli apa aja, ngasih apa aja sanggup. Itu anak cari apa? Cari perhatian dari orang tua. Makanya jadi orang tua harus perhatikan perkembangannya jiwa anak. Jangan memperhatikan kebutuhannya, jangan. Perlu, dibutuhkan, keperluannya perlu. Tapi jangan berlebihan, wajar-wajar aja. Yang sangat diperlukan itu perhatian. Kenapa gitu ya? Kenapa baby sister disebutnya mama sama anak dunungan? Tapi sama orang tuanya sendiri benci. Kenapa itu? Disitulah. Jawab sendiri, koreksi diri. Banyak kejadian-kejadian gitu. Malahnya anak-anak orang kaya, sayangnya, hormatnya sama pembantu. Orang tuanya disia-siakan, contohnya banyak. Anaknya udah gede, orang tuanya ditaruh di panti jompo. Banyak. Dia gajinya gede, rumahnya mewah, mobilnya mewah. Kenapa orang tuanya taruh di panti jompo? Itu dikarenakan kurang kasih sayang orang tua kepada anaknya, kurang perhatian. Orang tua ditaruh di panti jompo, nyalain sama anaknya. Jangan berpikir, kenapa saya dibuang ke panti jompo? Kenapa? Anak itu nggak cukup materi aja. Nomor satu kasih sayang, perhatian. Di situ bakal bener anak, bakal. Jangan mentang-mentang saya banyak duit, banyak harta, pengusaha, ngasih jajan segala macam di dana, dikasih materi sepuasnya, itu pendidikannya salah. Kasih perhatian, kasih sayang. Disitulah anak itu insya Allah bakal sayang sama orang tua, bakal berbakti sama orang tua. Begitu. Ada banyak anak-anak orang yang pejabat pada dagang narkoba atau apa. Itu bukannya
bukannya kurang jajan, bukannya kurang makan, bukan. Dia cari perhatian gimana caranya supaya diperhatikan sama orang tuanya. Dia caranya begitu. Jadi jangan selalu menekan sama anak, jangan. Jadi orang tua tuh harus berpikir, kenapa anak saya jadi tukang nyolong? Begitu. Jadi berpikir secara dewasa, jangan mentang-mentang ini saya orang tua, mainnya semaunya, nggak bisa. Disitulah pendidikan yang diperlukan. Dididik sama di rumahnya, sama keluarga yang benar. Mau dikeluarin pendidikan di luar, karena naon? Karena materi tidak ada. Harus nebus baju, harus nebus sepatu, harus nebus buku, segala macam. Harus jumlah sekian. Itu membebankan sama orang tua. Makanya negara kita ini susah mau majunya, susah. Jadi wajar tuh bukannya wajib belajar, bukan wajib dihajar. Itulah satu, selalu kalau saya pengembara itu saya selalu memperhatikan lingkungan. Selalu, oh ini di sini begini, di sini begini, di sini begini, di sini begini. Itu setiap daerah-daerah itu secara kehidupannya berlainan. Siapa itu? Itu orang Muslim, orang Islam. Tapi katanya imannya satu, Al-Quran. Tapi kehidupannya beda-beda, aneh. Disitulah cara penyampaiannya Al-Quran, isi kitab itu salah. Jadi selalu ditekan, selalu ditakuti, selalu diancam. Akhirnya begini. Begitu. Jadi jangan nakutin, jangan ngancam sama orang-orang kalau ngasih pencerahan. Kasih dasarnya nih, orang kalau pengen masuk surga, nih caranya begini, sama orang tua harus sopan, ramah, tamah, sopan, santun, segala macam. Sama sesama harus begini, kita harus hidup sebagai amanah, dikasih dasar. Begitu, insya Allah Islam nggak bakalan hancur, nggak bakalan ada istilah murid dimakan guru, nggak bakalan, insya Allah. Caranya begitu. Guru makan murid, masalahnya dia nggak tahu, nggak dikasih dasarnya. Gimana caranya menghindari neraka? Nggak tahu. Yang penting kenikmatan sesaat. Begitu. Susah kalau sebenarnya kalau pengen, tapi gampang. Emang saya ini belum tentu orang iman, belum tentu orang takwa, saya juga belum tentu. Ini hanya sekedar pemasukan. Tolong cara mendidik robah. Jangan diancam, jangan ditekan, jangan dipaksa. Jangan. Nabi aja nggak nyuruh, udah ngajak, nyontohan. Nabi aja ngasih contoh. Kenapa umat-umatnya ngajak, ngancam, nekan segala macam? Itu disitulah perbedaannya zaman dulu, zaman sekarang. Dulu pengen jadi kiai, jangan jadi kiai, jadi ustad. Mas Lanten 15 tahun baru jadi ustad. Pengen jadi kiai 35 tahun baru jadi kiai. Rendah-rendahnya 20 tahun baru jadi kiai. Sekarang berapa tahun asal ada duit, keluar SH, haji, ustad, haji, kiai. Dulu gak ada yang namanya kiai jadi pejabat, tuh gak ada. Pernah saya dengar, waktu di Demak kalau nggak salah. Nanti suatu saat kalau ada kiai, tokoh-tokoh agama menjabat di pemerintahan, itu udah dekat dengan kehancuran imannya.
bukan bukan kehancuran dunia, bukan kehancuran jiwanya, kehancuran imannya. Kan kiai itu guru, kalau sekarang sih dosen. Tuh disitulah. Jadi hidup ini tuh zaman sekarang tuh gak nyambung, gak nyambung. Itu kan aneh, disitulah. Kiai jadi segala macam. Kan kiai tugasnya guru, mendidik, membimbing. Kan aneh. Seperti guru lagi, udah gaji, udah banyak duit, udah banyak rezeki, pengen jadi ini, jadi itu, jadi ini. Kan aneh. Berarti di situ hidupnya belum amanah. Berarti punya gelar kiai itu bukan perjuangan, dikarenakan duit. Karena duit. Setahu saya pengen jadi kiai itu 15 tahun pesantren. Setahu saya pengen jadi kiai 20 tahun atau 25 tahun pesantren itu baru keluar jadi kiai. Setahu saya zaman dulu. Tapi sekarang cuma berapa tahun jadi kiai, dikarenakan main duit, bukan main ilmu. Tuh disitulah. Kenapa jadi begitu? Kenapa sekarang kiai ustadz cari duit? Karena dia pendidikan. Waktu sekolah pengen jadi ustadz, pengen jadi kiai itu ratusan juta, miliaran mungkin. Disitulah cari ganti, minta ganti sama orang-orang, minta bayaran, inilah itulah segala macam. Gitu. Itu perbedaannya pendidikan zaman dulu zaman sekarang. Dulu kan gini pernah ya, dulu di suatu pesantren itu tanahnya luas. Itu yang mengelola tuh siapa? Murid-muridnya. Buat siapa? Buat makannya sendiri, nggak dijual untuk keperluan santri dulu. Tapi kalau sekarang sawahnya lebar, luas, udah panen dijual. Tuh begitu. Makanya perbedaannya, bedanya kiai zaman dulu dengan kiai zaman sekarang tuh beda jauh. Cara kehidupannya, cara pendidikannya itu beda jauh. Saya nggak dulu waktu setiap masuk pesantren itu kenapa? Bukannya pengen belajar maca Quran, bukan. Saya hanya sekedar pengen tahu kehidupannya di pesantren gimana. Kehidupan yang sehari-hari di pesantren itu gimana. Udah di sini di pesantren ini udah tahu kehidupannya begini, pindah lagi. Itu saya bukan ahli agama kok. Saya bukan ahli agama, bukan. Pernah saya disuruh jadi imam di suatu masjid. Saya mau dikasih jatah lebaran, mau dikasih 10 juta, saya marah. Bukan saya nggak butuh duit, bukan. Ibadah saya dijual, saya nggak mau. Masalah selama sebulan itu waktu kita jadi imam taraweh, belum tentu diterima semua, belum tentu. Ada seringnya saya ditawarin 10 juta, 5 juta, bukannya saya menolak. Bukan saya nggak butuh duit, saya butuh. Ibadah saya ini insya Allah untuk Allah, bukan untuk duit, bukan. Begitu. Jadi yang jadi itu nganggap itu begitulah kehidupan. Jadi tolong seperti ustadz atau kiai dengerin omongan saya ini, cara pendidikannya robah. Itulah tadi cerita dari Aki Jamrong, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita ke depannya. Seumpamanya kami di sini banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Benar saja bukan malaikat, salah juga bukan setan. Kami dari kru Cucu Tuan Tanah sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.